Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita, yang selalu hadir di setiap langkah hidup kita, menyatakan kasih, kuasa, pertolongan, dan berkat-Nya bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan berkat-Mu sepanjang malam dan hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Kami datang dengan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau yang bertahta dan bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Menyatakan kasih, kuasa yang tiada terbatas dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Dia-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah kepada-Mu. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak di sini sembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Mulialah namamu, mulialah namamu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang memelihara setiap kami dengan kasih kemurahan. Engkau yang menjagai kami dengan kasih setia, melingkupi kami dengan kuasa-Mu, melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Allah, luar biasa Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji meninggikan nama-Mu. Yesus.
Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami, yang memegang tangan kami, menuntun hidup kami. Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga dengan kemurahan-Mu, menyertai kami dengan kebajikan-kebajikan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Selalu baik, selamanya Kau baik. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menjaga kami dengan gadamu dan tongkat-Mu yang ajaib. Engkau yang menyertai, melindungi, memberkati kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Penolong yang ajaib, Allah yang setia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menyertai, melindungi, menjagai kami. Engkau yang mengembalakan hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap. Amin.
ku takkan sebab kau serta dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus. Amin, amin, haleluya. Kau gembalaku, kau kataku, kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, ya, sebab Kau sertai-Ku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, ya, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu, dalam-Mu ya, damai-Ku, amin, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan, kami tenang, kami damai, bahkan kami dapat bersuka cita senantiasa. Karena Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Bapa yang setia, seperti seorang gembala bagi kami domba-domba gembala. Kami mau terus mendengar suara-Mu. Kami mau taat setiap perintah. Seperti Engkau mengenal suara kami, demikianlah kami mau mengenal suara-Mu. Memahami firman-Mu, mengikuti arah petunjuk. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman
dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita sampai ke Mazmur 111. Ya. Jadi di sini memang baru 10 ayat, tapi cukup membawa saya mengerti bahwa apa yang selama ini kita berkoramdio, ya kan, tentunya sesuatu hal pasti kita temukan dan kita dapat. Jadi pagi ini saya akan bacakan Mazmur 111, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemara pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadinya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya mulai cari-cari dan apa arti kebajikan. Kebajikan itu perilaku menunjukkan tolak ukur budi pengerti yang tinggi. Ya kan? Yaitu melakukan yang benar, keunggulan moral, kebaikan dari kebenaran itu. Jadi selama kita ikut Koramdio, saya baru merasakan hari per hari itu kita tanpa merasakan, tapi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita semakin hari itu kita semakin mengerti kebenaran firman ini, dan kebenaran firman itulah yang membawa kita semakin hari akan tentunya lebih baik dengan tingkah laku kita, budi pengerti kita, ya bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan. Di sini ada 4 saya bagikan. Yang pertama itu ayat pertama, haleluya. Nah, kata haleluya ini di gereja saya yang dulu tuh selalu dipakai, ya. Kalau sekarang kan shalom, dulu haleluya. Jadi haleluya satu pujian untuk kita bersyukur. Ayat pertama ini tentunya aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya kan? Jadi disinilah kita belajar. Sebenarnya Tuhan itu maha besar, maha baik, pengasih dan penyayang bagi kita. Ya kan? Di Mazmur dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau kita hidup, ya tentunya ya kan yang membuat apa yang menjadi penderitaan bagi kita sebetulnya bukan Tuhan. Tapi karena keinginan daging kita, karena hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita lihat orang apa, kita mau apa dan sebagainya, sehingga maka kita jatuh di dalam pencobaan. Nah, di sini dikatakan, ya kan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Jadi kita ini terus terang aja, ya kan.
hidup ini kadang-kadang kita selalu menyalahkan orang lain. Bahkan ujung-ujungnya juga Tuhan kita salahkan. Kenapa Tuhan tidak berkati kita? Kenapa Tuhan tidak mau nolong kita? Sebetulnya Tuhan tidak pernah tidak menolong kita karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya kan? Tapi pencobaan itu diizinkan oleh apa? Oleh perilaku kita, oleh keinginan kita yang membawa kita sehingga kita terjerumus di dalam pencobaan-pencobaan. Ya kan? Nah, di sini kita tetap harus mengucap syukur. Maka saya renungkan dalam hidup ini, ya kan, sebetulnya Tuhan itu maha baik, ya kan. Dia selalu memberi yang terbaik kepada kita, tetapi keinginan kita itu yang kadang-kala kita tidak bisa kontrol. Nah, jadi kita tetap harus mengucap syukur, ya. Apapun yang kita alami, ya, dalam masalah apapun, ya. Kalau kita memang sudah mengerti bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik, kita mengucap syukur, maka di kebaikan, ya, Tuhan. Tentunya kebaikan Tuhan itu sangat besar. Ya, dia agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap selamanya. Jadi Tuhan itu maha adil. Yang tidak adil itu adalah kita. Jadi saya sangat rema dengan apa yang saya alami. Tuhan itu maha, ya kan, besar perbuatan yang ajaib dijadikannya, ya kan. Jadi dia mengasihi kita dan menyayangi kita. Jadi meskipun dalam pencobaan, dalam masalah situasi apapun, Tuhan izinkan itu, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita itu lebih memahami Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang kita kan hanya mau memahami diri kita, tapi kita tidak memahami diri apa yang Tuhan mau. Maka itu kita bisa jatuh dalam pencobaan. Jadi di sini, ya kan, dia katakan perbuatannya yang ajaib jadikannya peringatan. Ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi Tuhan itu suruh kita mengingat, ya kan, perbuatan tangannya kepada kita supaya kita merasa, ya, kita boleh ngalami bahwa ya Tuhan itu maha besar. Kadang-kadang kita menganggap kita yang paling besar, ya kan. Jadi sehingga itu tidak ada artinya kita mengiring Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ya kan, kita tidak boleh terlalu mengandalkan maunya kita, tapi berserahlah kepada Tuhan. Yang ayat kelima, ya kan, di sini perbuatan yang dijelaskan Tuhan. Jadi kita mau hidup benar, ya kan, maka dikatakan di ayat kelima, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya, ya kan. Yang suka mengingkari janji adalah kita. Jadi Tuhan itu selalu taat, selalu pegang apa yang Dia firmankannya, tetapi bagaimana dengan kita? Jadi di sini ya yang saya banyak lebih mengerti bahwa sesungguhnya perbuatan Tuhan itu jelas, ya kan. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ya, yang ketujuh, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Nah, jadi kalau Tuhan sudah berfirman, ya kan, tidak akan Dia ingkarin, tetapi waktunya kadang-kadang tidak tepat. Kita bukan maunya waktunya Tuhan, tapi kita mau waktunya kita. Tuhan jawablah, ya, semua apa yang saya mohonkan kepadamu. Nah, di sini jelas
bahwa segala sesuatu itu waktunya Tuhan itu indah. Ayat ke-8, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Jadi janji Tuhan itu tidak akan goyah, dilakukan dalam kebenaran kejujuran. Dan yang bagian keempat, ya kan, yang ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini memang kita mau belajar lebih hari ikut Koramdio ini tentunya pasti lebih bertambah. Ya kan, memang mula-mulanya kita belum mengerti, tapi kita tetap setia. Akhirnya firman Tuhan itu pelan-pelan, ya kan, menyucikan, memberi hikmat, ya kan. Tuhan itu sendiri yang akan bagaimana menuntun kita dengan firman-Nya sehingga perjalanan hidup ini, ya kan, apa yang kita rindukan itu bisa tercapai. Karena saya percaya, ya kan, kalau kita sudah takut akan Tuhan, tentunya kita akan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Demikian yang kau dapat ada 4, yaitu 1, ayat 1, di sebuah janji yang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 2-4, perbuatan Tuhan yang dipuji oleh kita. Yang ketiga, 5-9, perbuatan yang dijelaskan. Yang 10, sebuah pengantar untuk dapat hikmat dan akan Tuhan. Terima kasih, tolong dilengkapin. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita diingatkan oleh pembacaan firman Tuhan tentang kebajikan Tuhan, yaitu perbuatan benar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan tentu kita percaya apa yang Tuhan lakukan bagi kita itu selalu yang benar, yang tepat, yang terbaik bagi kita tentunya. Bahkan kalau kita kembali kepada Mazmur 23, digambarkan bagaimana kemurahan dan kebajikan Tuhan itu yang menyertai seumur hidup kita. Makanya ayat yang pertama dikatakan, haleluya, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kita akan bisa bersyukur ketika kita satu percaya kepada Tuhan, terus kita ada di lingkungan orang-orang benar. Karena hari-hari ini kalau kita keluar dari rumah kita, dan saya berharap rumah kita menjadi rumah di mana lingkungannya semua orang benar, yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan, dikenal Tuhan, sehingga bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kalau hari-hari ini kita keluar dari rumah kita, rasanya akan sangat sulit menemukan orang-orang yang bisa berkata hari-hari ini untuk mereka bersyukur. Setiap kita mendengar bertemu orang, orang akan selalu mengatakan hal-hal yang terkadang membuat kita bisa jadi terintimidasi, bisa jadi pesimis, bisa menjadi khawatir, bisa menjadi takut tentang situasi yang sedang terjadi. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam lingkungan orang benar, kita ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang saling menguatkan, saling meneguhkan, komunitas yang bersama-sama bertumbuh mengenal Tuhan, memahami firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk kita bisa bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus melihat kepada Tuhan, sesungguhnya terlalu banyak perbuatan besar Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan terus melakukannya bagi kita. Sehingga ayat 2 katakan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi fokus hati kita harus kepada Tuhan. Seperti Petrus ketika hatinya, matanya fokus tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas gelombang. Tapi ketika dia mulai melihat ke kanan, ke kiri, mendengar suara deburan
ombak, melihat sekeliling yang penuh dengan kegelapan, dia mulai goyah dan tenggelam. Jadi mari hari ini fokus hati kita adalah kepada Tuhan, melihat perbuatan besar, bahkan ayat yang keempat dikatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Terus ayat 5 dikatakan diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Mazmur lain katakan, sekalipun singa-singa muda dapat merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang mencari Dia, firman Tuhan menjamin mereka tidak akan kekurangan satupun yang baik. Dan itu yang kami nikmati sampai hari ini, janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bukan berarti kanan kiri kita nggak ada situasi sulit. Bukan berarti kanan kiri sekeliling kita nggak ada situasi yang menakutkan. Enggak. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, iman pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan terus melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Bahkan rezeki pun Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Karena ayat berikutnya katakan, karena Tuhan tuh ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Seperti yang tadi Simon katakan, Tuhan itu nggak pernah ingkar janji, Bapak Ibu. Kitanya saja yang sering ingkar janji. Kitanya saja yang kadang seringkali tidak mempercayai janji Tuhan. Kita ragu akan janji Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih fokus melihat sekeliling kita. Kita lebih membuka diri untuk diintimidasi oleh iblis. Kita bukan mengisi firman Tuhan ke dalam hati kita, tetapi kita lebih suka merenungkan masalah kita, merenungkan kesulitan kita, daripada kita merenungkan firman Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk berpikir ketika menghadapi masalah. Karena manusia itu otomatis responnya adalah berpikir. Tetapi mari praktek terus Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Izinkan Tuhan yang membuka pikiranmu, izinkan Tuhan yang menuntun pikiranmu dengan hikmat. Makanya ditutup pasal ini katakan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, kata takut ini kan eulabeia. Kata takut ini kan adalah respect, hormat, hati yang tertuju dan fokus kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, supaya kita menikmati hari-hari ini, sekalipun sekali lagi secara kasat mata, secara daging, kita semua menghadapi situasi yang sulit. Kita tidak bisa dan nggak boleh lagi berpikir praktis seperti dulu, tinggal tengking kanan kiri, masalah pergi. Enggak. Tuhan justru melatih kita melalui setiap peristiwa kejadian dan situasi yang Tuhan izinkan. Seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan itu lebih fokus beresin hati kita, bukan masalah yang terjadi di sekeliling kita. Karena ketika hati kita beres, masalah di sekeliling kita itu jadi beres. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam hidupnya. Karena kekuatan, perbuatan tangannya itu kokoh, kata firman Tuhan, kuat. Jadi hari ini, mari Bapak Ibu, kalau engkau mulai goyah karena melihat situasi sekelilingmu, mari arahkan lagi mata hatimu kepada Tuhan. Tujukan lagi iman dan pengharapan dan kasihmu kepada Tuhan. Sehingga setiap hari kita bisa berkata, haleluya, puji Tuhan. Dalam segala keadaan, maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Hingga seperti Pak Simon tadi katakan, kalau di institusi kami yang lama, kata haleluya itu menjadi sebuah kata yang
powerful, yang ikonik. Apapun keadaannya, pokoknya haleluya, puji Tuhan. Karena memang itulah yang harusnya kita lakukan. Bukan kata-kata yang lain yang justru terkadang membuat kita bisa takut, gentar, dan bimbang. Tapi mari setiap hembusan nafas kita, bahkan ketika rasanya berat, tarik nafas karena keadaan, maka ketika kita menghembuskan nafas, biarlah kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Supaya hati kita teguh, hati kita kuat, dan kita terus menikmati perbuatan besar Tuhan, menikmati setiap rezeki yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena firman Tuhan yang berjanji, burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung yang di ladang saja Tuhan hiasi. Masa kita anak raja nggak dijamin? Tapi saya percaya Tuhan itu ya dan amin akan firman-Nya. Kata kuncinya adalah hati kita fokus tertuju kepada Tuhan hari ini. Bahkan untuk selama-lamanya. Maka percayalah Tuhan itu setia untuk setiap perjanjiannya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ko Simon. Silakan Bapak Ibu, kalau mau ada kesaksian, ada hal-hal yang mau disampaikan untuk menguatkan, meneguhkan bagaimana Bapak Ibu nikmati perbuatan besar Tuhan, menikmati berkat rezeki yang Tuhan beri ketika hati Bapak Ibu tertuju kepada Tuhan. Silakan, saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti tutup sama Pak Simon. Ya, terima kasih. Sebelumnya mau ucapin selamat ulang tahun dulu untuk Pak Heri. Panjang umur, sehat selalu, diberi hikmat terus. Nanti Pak Simon tolong doain Pak Heri ya. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan kolam jiwa kami, Tuhan. Memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapak. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan meneguhkan hidup kami, memberikan kami pencerahan, peneguhan iman, memberikan kami satu hikmat yang baru, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik bagi kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami, ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Simon ya Bapak, biarlah Engkau tambah-tambahkan kesehatan, hikmat, akal budi, kuasa penyertaan-Mu Tuhan, memberkati usaha, memberkati istri, anak, cucu, menantunya, keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi kerinduan Pak Simon Kau berkati ya Bapak. Kami berdoa juga untuk menantu Ibu Dr. Mirianti Tuhan, yang bernama Juliantri Rondonu. Tuhan memberikan kesembuhan, apapun sakit penyakitnya, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Dorcas Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, apapun sakit penyakitnya, disampaikan firman, disembuhkan Ibu Dorcas ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Pak Buyung juga Tuhan, biarlah pita suaranya normal, bisa berfungsi dengan baik, bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bisa memberitakan firman, dan juga berkata-kata ya Bapak, dengan baik Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk Jayani ya Bapak, berkati pergelangan tangannya, kesempurnakan pergelangan tangannya sehingga normal kembali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapak, biar Indonesia ini semakin hari semakin baik keadaannya ya Bapak, ekonomi, baik pun politik, baik pun persatuan-persatuan terjalin dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan berkati daerah tempat kami tinggal, karena kesejahteraan tempat kami tinggal menjadi kesejahteraan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pagi ini Tuhan kami sudah sama-sama berkumpul, kami sudah menerima berkat dari firman-Mu Tuhan untuk dijadikan pedoman dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh keadaan dan keberadaan kami, dan kami mau berdoa khusus Tuhan buat Pak Heri yang hari ini Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun lagi Tuhan. Biarlah ada sisa waktu kami Tuhan, Engkau pakai juga Pak Heri Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Dia Kau pakai untuk menguatkan banyak orang yang dalam penderitaan dan kegelisahan. Tuhan, Engkau pakai hidupnya menjadi saluran berkat. Dan Kau berkati juga keluarganya Tuhan, baik anak-anaknya semua Tuhan. Dan Engkau jadikan juga dia seorang pasangan bersama istrinya menjadi satu teladan bagi seluruh umat Kristiani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan buat teman-teman kami yang lain yang berulang tahun tanpa kami ketahui. Biar Tuhan juga memberkati mereka. Karena kami percaya kesehatan, kekuatan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan. Berkat kesejahteraan, kesehatan bersama dengan Allah Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy birthday, Pak. Terima kasih. Happy birthday Pak Heri. Sampai deh, Pak. Iya. Kayaknya kita mau diundang makan besar nih. Jangan yang anunya.